Sebelum aku mulai alurnya, bagi kalian yang nonton sampai habis, tolong komen di bawah ya kalau misalnya kalian tuh mau aku lanjutin alur Fate Stay Night UBW ini. Karena alur ceritanya itu cukup bikin pala meledak ya. Satu lagi, tiap video alur Fate UBW aku bakal kasih tahu ini ya. Aku tuh suka Fate series, tapi aku bukan maniak Fate yang tahu betul detail-detail info tiap detik percakapannya guys. Soalnya ini anime, percakapan itu gak boleh di skip. Itu informasi semua soalnya. Nah, jadi alur yang aku ceritain ini sesuai dengan pemahamanku aja. Aku tuh udah berusaha nyocokin pemahamanku dari Type Moon Wiki dan semua video Fate dari Bang Zeronimo teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, tolong koreksi sekaligus tambahin di komentar ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke alurnya teman-teman. Let's go! Malam hari pun tiba, Rin dan Archer berhasil melemahkan titik medan sihir yang terpasang di sekolah. Walaupun belum semua titik, tapi ini udah lebih dari cukup untuk mengganggu proses medan sihir master lain. Rin nggak bisa menghilangkan titik medan sihir sepenuhnya, karena ini bukan tipe sihir yang dia pelajari ya. Kalau misalnya medan sihir ini aktif, maka servan kepunyaan master lain di sini bakalan terpenuhi suplai mananya. Dengan cara menghisap jiwa manusia hidup-hidup. Ini bakal dilakuin bagi master yang ingin servannya menjadi lebih kuat. Karena mana yang didapat itu jauh lebih besar daripada suplai mana master tersebut. Nah, Archer gak bakal sudi melakukan ini karena emang itu cara licik guys. Lalu saat Rin ingin melanjutkan melemahkan titik medan sihir, tiba-tiba ada servan lain yang muncul di hadapannya. Nandayo, keshichimau no ka? Mottai ne. Servan kelas Lancer ini tuh sama sekali nggak pasang medan sihir ya. Berarti Master Lancer adalah orang di luar sekolah guys. Di animenya tuh nggak disorot masternya, jadi ya aku langsung sebutin ya. Master Lancer itu namanya BZ atau Bazet ya. Aku nggak paham cara bacanya. Nah, dia tuh cewek berumur 23 tahun yang diutus dari asosiasi penyihir di Clock Tower London. Karena Rin dan Archer gak bakal bisa bertarung di tempat seperti ini, jadi Rin berencana akan memancing Lancer ke bawah agar bisa saling menghadapi satu sama lain. Omoshirogatte. Nanimono da, teme. Lancer tidak mengetahui identitas dari Archer, maka itu dia meremehkannya. Tapi Archer tetap bakal buktiin ke Rin kalau skillnya itu bisa menghadapi servan lain. Rin pun mempercayainya dan menyuruh Archer untuk langsung menghadapi Lancer saat itu juga. Sora, Yumi o dase yo, Hacha. Sore gurai wa matte yaru. Yoshi. Sembari pertarungan terjadi, Shiro tuh baru selesai merawat dan membersihkan tempat ekskul panahan. Dia mendengar ada suara-suara dari lapangan sekolah, dan saat dia keluar untuk melihatnya, dia kaget karena ada pertarungan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nanda, aitsura? Kyuhei Fuzei ga Kenshi no manegoto to wa na! てめえどこの英雄だ。二等使いの旧兵なんぞ聞いたことがねえ。27。それだけ弾き飛ばしてもまだあるとはな。明らかに宝具を使おうとしている。このままじゃまずい。誰だ。生徒まだ学校に残ってたの？
Archer terselamatkan berkat saksi yang melihat pertarungan ini, sedangkan Shiro masih terus berlari untuk menghindari Lancer. Di saat yang bersamaan, Archer mengatakan kalau Lancer pasti mengejar orang itu, karena dalam aturan perang Holy Grail, gak boleh ada saksi yang hidup. Rin segera menyuruh Archer untuk mengejar Lancer, sedangkan Rin akan menyusul Shiro. Tapi sayangnya, Lancer tuh berhasil mengejar Shiro dan langsung dibunuh saat itu juga.嫌な仕事させてくれる。このざまで英雄とはお笑い草だ。見られたからには死んでくれや。死人に口なしってな。分かっている。文句はねえよ。女のサーバントは見たんだ。おとなしく戻ってやるさ。アーチャー、ランサーを追いかけて、せめてマスターの顔ぐらい把握しないと。Saat Archer mengejar Lancer, Rin ini perlahan-lahan mendekati tubuh yang sedang sekarat itu, dan dia benar-benar harus menanggung semua ini. Karena Rin sama sekali gak setuju dengan aturan Holy Grail untuk membunuh saksi. Tapi seketika dia terkejut setelah melihat sosok Shiro yang terbaring sekarat di hadapannya. ごめんね、見とるぐらいはしてあげるから。こんな日に、こんな時間に。やめてよね。なんだってあんたが。まだ手はある。Shiro yang udah siuman ini melihat Leontin yang dipakai Rin tadi. Tapi Shiro tuh sama sekali gak tahu siapa yang menolongnya. Jadi dia mengambil Leontin itu dan menyimpannya, lalu pulang ke rumah. Di sisi lain, Rin yang udah sampai di rumah ini diberikan Archer Leontin yang sama saat dia menyelamatkan Shiro tadi. 拾いに行ってくれたんだ。もう忘れるな。リンにしか似合わない。 Archer gagal untuk menemukan sosok Master Lancer, tapi Rin di sini tuh langsung teringat ya, kalau Master Lancer tahu saksinya masih hidup, dia tuh bakal tetap menyuruh Lancer untuk membunuhnya. Jelas Rin gak bakal membiarkan hal itu terjadi, dan dia segera ke tempat Lancer berada melalui perkiraannya. Di sisi lain, Shiro yang udah sampai di rumah ini kembali diserang oleh Lancer. Dia mencoba melawan dengan sihir penguatnya, tapi tetap beda level guys. Lancer bakal menghabisinya saat itu juga. Tapi Shiro yang udah terpojok ini nggak nyerah ya. Dia udah diselamatkan oleh seseorang. Jadi kali ini Shiro tuh gak bakal bisa dengan gampangnya mati secara sia-sia di hadapan musuh yang sedang mengincarnya. Shiro kebingungan dengan apa yang terjadi, siapa cewek ini dan kenapa bisa tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi karena Lancer masih ada di sana, jadi Saber itu harus mengurusnya terlebih dahulu. Lancer sama sekali nggak mengetahui senjata yang dipakai Saber itu apa. Tapi yang jelas Lancer bakalan melancarkan Noble Phantasmnya yang bernama Galebolg agar Saber bisa kalah telak saat itu juga. Di saat yang sama, Rin dan Archer berhasil menemukan keberadaan Lancer dan langsung cepat-cepat menghampirinya.
余計な苦労を背負おうとしているぞ、君は。かわしたなセイバー、我が必殺の一撃を。うちの雇い主は臆病でな。いる、ランさんのサーバント。 Sesuai perintah dari Bazet, Lancer itu kembali ke pangkalan karena dia nggak berhasil membunuh Saber dengan Noble Phantasmnya. Otomatis identitas Lancer udah diketahui oleh Saber melalui serangan Geboltnya tadi. Setelah Lancer pergi, Saber meminta Shiro untuk menyembuhkan lukanya, tapi jelas dia nggak bisa kan? Karena Shiro nggak pernah diajarin sihir itu sama Kiritsugu. Kemudian sampailah Rin dan Archer di rumah Shiro. Lalu di saat yang bersamaan, Archer dan Saber merasakan aura servannya satu sama lain. そんな難しい魔術は。ではこのままで臨みます。待てリン、サーバントの気配が一つではない。外の敵は2人、あと一度の戦闘ならば支障はないでしょう。なんだよ。やめろセイバー。セイバーのサーバント。 Shiro dengan polosnya meminta dijelaskan secara detail tentang apa yang terjadi saat ini. Dan dia juga nggak sengaja memakai mantra perintah guys. Kemudian Rin ini mengerti apa yang sedang dialami oleh Shiro. Jadi dia tuh mewajarkan sekaligus menyapanya teman. つまりそういうわけね。素人のマスターさんだというのに。待ってくれセイバー。こっちは点でわからないんだ。とりあえずこんばんは。エミヤくん。 Shiro pun menceritakan apa yang dialaminya tadi kepada Rin. Dari yang dia diserang Lancer di rumah ini sampai manggil Saber sebagai servannya. Nah, saat Rin selesai membenarkan kaca rumah Shiro, dia tuh kaget karena Shiro gak bisa ngelakuin ini sendiri. Ayah Shiro yaitu Kiritsugu gak ngajarin apa-apa ataupun tentang sihir ini tuh gak pernah ya. Yang diajarin ya cuma satu sihir aja gitu kan, yaitu sihir penguat. なんだってこんなやつにセイバーが呼び出されるのよ。まったく。まあいいわ。 Shiro bisa manggil Saber karena dia punya Avalon atau sarung pedang Saber di tubuhnya ya guys. Bentuknya tuh kayak gini. Avalon itu ditanamkan Kiritsugu sewaktu dia berhasil menyelamatkan Shiro di kekacauan perang Holy Grail keempat teman. Setelah itu Rin menjelaskan secara inti dan detailnya tentang keadaan yang sedang terjadi. Shiro terpilih untuk menjadi seorang master di dalam perang Holy Grail ini. Dan tanda mantra juga ada di tangan kanannya. Shiro harus bertahan dari pertarungan antar master yang saling bunuh-membunuh. Kalau Shiro gak bisa manfaatin Saber dengan baik, ya dia bakal mati gitu kan. Sebelumnya aja Shiro kan udah kewalahan lawan Lancer. BTW omongan Rin yang sebelumnya bener guys, ada master lain di sekolah tapi cuma punya sihir yang lemah, ya Shiro itu. Oke lanjut, Saber juga sama sekali gak dapat aliran mana dari tubuhnya Shiro. Jadi mau gak mau Saber harus regenerasi mananya sendiri melalui istirahat yang cukup, biar keberadaannya di dunia ini masih terjamin. Rin ini kaget karena Saber mengatakan hal tersebut, padahal Rin ini musuh mereka ya. Nah Saber sengaja mengatakan ini karena biar Shiro ini makin paham gitu ya. Dan si Rin ini ujung-ujungnya rewel gara-gara dia tuh gak dapet Saber guys, itu doang. それ俺がふさわしくないってことか。当然でしょヘッポコ。は？私がセイバーのマスターだったらこんな戦い勝ったも同然だったのに。ああもうますます惜しい。サーバントはあらゆる時代に適応します。ですからこの時代のこともよく知っている。 Saber ini bisa cepat beradaptasi karena dia sebelumnya pernah dipanggil juga ke masa ini ya. Jadi Shiro tuh gak perlu mengkhawatirkannya. Lalu Rin mengatakan kalau Shiro harus ke gereja biar bisa dapat penjelasan secara inti tentang perang ini. Nanti Shiro tuh bakal dijelasin sama Kotomine Kirei yang perannya sebagai pengawas Holy Grail kelima ini. Dan mereka pun berangkat ke gereja tersebut. セイバーは？セイバーは関係ないだろう。お、私がセイバーと話すのは嫌？それでどこに向かうのですか？そんなことあるか。神都にある教会よ。
Kemudian mereka pun sampai di tempat Kirei. Nah, Kirei ini dianggap Rin sebagai ayah keduanya. Karena ayah Rin yang sebenarnya itu udah meninggal ya. Sedangkan ibunya Rin shock berat gara-gara dia melihat kejadian 10 tahun yang lalu. Lalu Shiro pun memperkenalkan dirinya. Dan Kirei ini sangat-sangat tertarik dengan Shiro ya. Karena ayahnya yang bernama Amiya Kiritsugu adalah musuh bebuyutannya Kirei sewaktu perang Holy Grail keempat 10 tahun yang lalu. Shiro pun bertanya tentang apa itu Holy Grail dan apa itu Master. Dan juga Shiro ini ingin keluar dari perang besar ini. Oke, mulai dari sini aku langsung kasih penjelasan sesuai sama pemahamanku ya. Kalau ada salah atau kurang tolong tambahin di komentar guys. Aku jelasin dari Fate Series dulu. Nah, Fate Series ini menganut multiverse guys. Menganut lagi aku bilang. Ya pokoknya multiverse ya. Aku lupa ini Fate Series tuh dibagi berapa timeline ya. Soalnya aku tuh udah lama banget nggak nonton Fate Series lagi teman. Ini kalau nggak jadi konten nggak bakal aku tonton ulang gitu kan. Nah, Fate Stay Night yang aku ceritain ini adalah cerita utama dari Fate Series. Pertama dari Fate Zero kan di perang Holy Grail keempat, lalu perang Holy Grail kelima di Fate Stay Night biasa, UBW dan Heavenfield. Nah, setelah nonton Fate Zero itu nyambungnya itu bisa ke Fate Stay Night UBW ini atau ke Fate Stay Night biasa atau bisa juga ke Heavenfield ya. Pokoknya inti cerita 3 Fate Stay Night ini tetap sama gitu, tapi perspektif atau pandangan Shiro aja yang berbeda. Karena MC cewek yang Shiro suka juga beda ya. Pertarungannya juga ada yang beda teman. Bahkan detail-detail kecil atau scene-scene kecil juga ada yang beda ya. Pokoknya ini kalau dijelasin terlalu detail terlalu pusing juga kalian nanti ya. Setelah kalian nonton Fate Zero tuh kalian bebas mau nonton Fate Stay Night yang mana. Tergantung karakter cewek yang kalian suka tuh siapa gitu ya. Perang Holy Grail udah terjadi selama lebih dari 200 tahun. Perang besar ini tuh dibuat oleh 3 keluarga sihir, yaitu Tosaka, Ainsburn, dan juga Mato. Nah, biasanya perang Holy Grail akan diadakan 60 tahun sekali, tapi siklus terpendek perang besar ini ada di perang Holy Grail kelima, yaitu 10 tahun setelah terjadinya perang Holy Grail keempat. Siklus pendek ini bisa terjadi akibat kejadian 10 tahun yang lalu, tepatnya saat kebakaran besar di kota Fuyuki, tempat tinggalnya Shiro guys. Untuk kejadian 10 tahun ini kalian bisa tonton di anime Fate Zero ya. Kalau misalnya nungguin aku tuh kelamaan guys, karena info yang ada di Fate Zero sangatlah kompleks dan rinci banget. Perlu waktu lama buat aku bikin video alurnya ya. Agar bisa menjadi Holy Grail diperlukan 2 elemen, yaitu Lesser Grail atau wadah dan Greater Grail atau perwujudan ritual untuk pengabulan semua keinginan. Greater Grail butuh Lesser Grail agar bisa menjadi Grail seutuhnya. Jika seseorang udah terpilih sebagai master, maka takdir itu gak bisa dipindah ke sembarang orang lain. Kalau seandainya orang itu bener-bener gak mau mengikuti perang, dia tuh boleh menghabiskan 3 mantra perintah sekaligus. Dan otomatis dia tuh bisa keluar dari perang besar ini ya. Tapi udah pasti dia juga bakal diincer dan dibunuh karena aturan perang Holy Grail gak boleh ada saksi yang hidup kan. Nah, mantan master harus tetap berlindung di bawah pengawas perang. Oke, selanjutnya itu pas lagi perang dimulai ya. Tiap master diwajibkan saling membunuh master lain. Karena cuma ini satu-satunya cara agar servan bisa lenyap. Kalaupun kita bisa bunuh servannya, si master itu juga bisa ikut kembali ke perang. Selama dia masih punya mantra perintah, dia itu berhak untuk menjalin kontrak dengan servan lain yang keberadaannya masih ada di dunia ini. Yang bisa memiliki Holy Grail hanya 1 orang pemenang aja. Dan ini ditentukan oleh Holy Grail itu sendiri. Jadi kalau misalnya tersisa 1 master nih, terus Holy Grail itu sendiri nggak memilih master itu sebagai pemenang, ya nggak jadi guys, perang itu tetap berakhir tanpa adanya pemenang. Selanjutnya itu aku jelasin tentang servan. Servan itu adalah roh pahlawan dari berbagai abad guys. Servan yang terpanggil bisa dari zaman manapun, mau dari masa lalu yang berabad-abad lalu atau masa depan yang terlalu ke depan juga bisa. Namanya juga multiverse kan. Dan mereka ini memiliki kekuatan tersendiri sesuai dengan identitasnya sebagai pahlawan di zaman dulu ataupun di masa depan. Oke, sampai sini bagi kalian yang belum terlalu ngerti ataupun yang baru pertama kali ngikutin Fate Series ya, tolong kalian cek aja di channelnya Zeronime ya, Bang Zeronime. Soalnya di sana sudah lengkap informasi tentang Fate Series ini teman. Kalau kalian pinter bahasa Inggris, ya wes, kalian langsung ke Type Moon Fandom aja gitu ya. Linknya udah aku taruh deskripsi semua guys. Kalian tinggal klik-klik aja gitu kan, gampang tuh ya. Oke, balik lagi ke alur. Seketika Shiro shock karena ternyata kebakaran besar yang menimpanya 10 tahun yang lalu itu gara-gara perang Holy Grail. Nah, Kirei
meremehkan Shiro karena dia adalah penyihir yang pengecut, melarikan diri dari takdir yang udah ditentukan. Mendengar perkataan Kire, Shiro pun mengurungkan niatnya untuk keluar. Dan mulai sekarang, Shiro punya tujuan untuk bertarung. Dia yakin untuk mengikuti perang Holy Grail agar dia bisa mendapatkan Holy Grail demi mencegah terjadinya niat jahat dari master lain. Dan satu lagi, agar kejadian 10 tahun yang lalu nggak terulang kembali. 俺はあんな出来事を2度も起こさせるわけにはいかない。よろしく頼む、セイバー。 Kini Shiro udah menjadi seorang master dengan kelas Saber. Rin pun berencana untuk meninggalkan Shiro karena sekarang Shiro tuh udah jadi resmi musuhnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan Rin mau ngebantu Shiro gara-gara dia masih polos dan nggak tahu apa-apa kan. Nah sekarang pandangannya Rin udah beda guys. Tapi Shiro nggak punya niatan untuk bertarung dan membunuh Rin. Malah ujung-ujungnya digombalin Rinnya anjir. トサカ、いいやつなんだな。 おだてたって手は抜かないわよ。だから少しは遠慮してあげなくちゃバランスが悪いってこと。形はどうあれ、エミヤ君はレイジを使ってセイバーを止めたでしょ。俺、お前みたいなやつは好きだ。そういう事情ではあるが。そんなわけないでしょ。 Archer juga memprovokasi Rin kalau Shiro yang lemah ini harus dibunuh biar musuh berkurang. Tapi Rin nggak bisa melakukannya karena dia masih punya utang budi kepada Shiro. Otomatis dia nggak bisa membunuhnya begitu aja. Dan tiba-tiba Eliasville muncul. Kali ini lawan yang mereka hadapi adalah kelas Berserker. Ilya pun memperkenalkan dirinya dan Rin ini kaget karena di keluarga Ainsburn ternyata masih ada keturunan yang memiliki bakat sihir. Lalu Rin mendeteksi kekuatan yang dimiliki Berserker dan dia kaget karena Servant 1 ini malah kekuatannya jauh lebih besar daripada Saber. Padahal yang dia tahu Saber itu adalah kelas terkuat dalam dunia perang Holy Grail. Archer juga mengatakan kalau Berserker ini bisa aja melawan 6 Servant sendirian berkat kekuatan murni yang dimilikinya. Nah, di sini Rin menyuruh Archer untuk bertarung dengan gayanya sendiri. Sedangkan Rin dan Saber akan meladeni Berserker di sini. Sedangkan Shiro jelas awal-awal gini nggak bisa apa-apa kan guys. Teknik sihir yang bisa dia pakai cuma satu doang. Malah sihirnya juga lemah ditambah lagi dia naif kan. Nah karena hal itu Rin mempersilahkan Shiro untuk kabur saat itu juga demi keselamatannya. Penyusunan strategi Rin udah selesai dan kini pertarungan hidup dan mati pun dimulai. 了解した。 肉だるま、見えない剣が見えてるの？ Berserker ini adalah pahlawan agung di masa lalu. Noble Phantasm atau kekuatan harta mulia Berserker ini yang bikin dirinya kuat guys. Diserang-serang pun tetap kebal gitu ya. Ditambah lincah pula. Kalau mau dikalahin kudu mati berkali-kali dulu. Ya ibaratnya mirip-mirip nyawa kucing lah. Kemudian Rin meminta Archer untuk membantu penyerangan Saber biar dia nggak kewalahan. Lalu pertarungan pun kembali dilanjutkan. 潰しなさい、バーサーカー。 不死身なのか。
Saking kebalnya berserker ini, Saber tuh berpikiran untuk memancing dia ke tempat pertarungan yang lebih bisa menguntungkan bagi dirinya. Rin akan mengikuti Saber dan dia memperingatkan Shiro untuk pergi sejauh mungkin atau pulang aja sekalian. Jangan ikut pertarungan ini untuk sementara waktu. いい？あんたは逃げるのよ。 Sembari pertarungan berserker dan Saber terjadi, Rin langsung mengincar Ilya. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Baik Servan berserker atau Ilya tuh mereka sama-sama kuat guys. Rin sempat terdesak, tapi dia berusaha mencari celah untuk dapat menyerang Ilya. Tapi lagi-lagi Rin ini kewalahan untuk melawannya. Untung panah Archer masih bisa nyampe ke sana guys. Walaupun pandangan Archer tertutup oleh lebatnya hutan, tapi dia masih bisa merasakan keberadaan Rin ya. Nah, Rin ini langsung memutuskan untuk segera ke tempat Saber berada. Sedangkan Shiro ternyata nggak balik guys, melainkan dia tuh tetap pergi ke tempat Saber juga. Sungguh-sungguh terlalu polos ya. Shiro pun bertemu dengan Rin. Jelas dia tuh dimarahin Rin lah. Shiro itu lemah dan gak bisa apa-apa, ngapain ikut bertarung sekarang gitu. Ntar malah mati sia-sia jadinya. Pikiran Rin juga nambah berat lagi kalau Shiro mati dengan cara seperti ini. Tapi Shiro langsung counter bacotannya Rin ya. Rin juga lemah dan gak bisa apa-apa melawan musuh sekarang. Jadi otomatis kita berdua sama-sama gak berguna di sini. Diem langsung Rin ya. Lalu terlihat pertarungan Saber dan Berserker yang masih terus berlanjut. Dan kali ini dia bener-bener bisa melukai tubuh Berserker itu.君からバーサーカーを遠ざけることも兼ねてね。俺と戦うのは自殺行為よ。だからこそセイバーはこの場所を選んだ。Saber berhasil menghabisi Berserker. Nah, di saat Shiro nyamperin Saber, Rin dapat sinyal telepati dari Archer. Dia mengatakan Rin itu harus segera pergi dari sana kalau nggak mau mati. Serangan Saber tadi belum cukup untuk bikin Berserker mati, dan ternyata dia regenerasi lagi dong. Archer langsung bersiap-siap untuk menembakkan panahnya, sedangkan Shiro tiba-tiba merasakan peranannya yang terhubung ke niat terdalam Archer. Shiro pun langsung membawa Saber pergi biar nggak terkena serangan dari panah Archer.ランク A 相当の宝具を受けてなお無傷なんて。Ternyata Archer berniat membunuh Shiro, Saber, dan Berserker saat itu juga. Tapi aksinya kali ini gagal. Ilya mulai tertarik dengan Archer karena dia bisa jadi lebih kuat daripada Saber. Untuk kali ini Ilya membiarkan mereka semua hidup. Dan incaran utama Ilya sekarang adalah Archer. Dan pertarungan pun berakhir. Shiro terkena dampak serangan dari Archer barusan dan dia terluka cukup parah akibat serangan tersebut.